Halo semuanya. Nama saya Kevin dari angkatan 21. Di video Math Club kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi gerak peluru atau gerak parabola. Jadi pertama-tama kita akan review konsep sebentar. Jadi intinya gerak parabola itu dia gerak yang seperti ini. Dia cekung, naik, lalu turun lagi. Dia itu biasanya memiliki beberapa komponen. Satu itu dia ada sebuah gaya konstan yang biasanya itu gaya gravitasi. Itu juga bisa gaya medan magnetik atau semacamnya yang ada seperti yang ada di slide kalian. Kemudian kita punya sebuah kecepatan awal pada umumnya dan sebuah sudut theta. Ini disebut sudut elevasi. Itu dia besar sudut antara kecepatan awal dengan bidang horizontal. Jadi kecepatan awal ini V itu biasanya dibagi menjadi dua, Vy dan Vx. Vy dan Vx ini, Vx itu menyimbolkan kecepatan pada sumbu horizontal, sedangkan Vy itu untuk sumbu vertikal. Pergerakan pada bidang horizontal ini biasanya itu merupakan GLB. Kemudian gerak pada sumbu vertikal itu biasanya GLBB. Ya, jadi biasanya V ini dia diuraikan terlebih dahulu menjadi Vx dan Vy dengan rumus ini. Intinya lihat saja sudutnya. Jika sudutnya ini V dan Vx, berarti ini cos. Jika sudutnya antara Vx dan V, berarti Vx itu V kali cos theta. Sedangkan sisanya itu Vy sama dengan V dikali sin theta. Jadi mungkin kalian sudah melihat kalau rumusnya itu sepertinya banyak sekali ya di slide. Tetapi menurut saya, sebenarnya kita ambil saja rumus utama dari yang sudah kita pelajari sebelumnya di GLB dan GLBB. Untuk yang GLB ini, S sama dengan V kali T, di mana S itu jarak, V kecepatan, dan T adalah waktu. Kemudian di GLBB-nya, untuk GLBB, kita bisa mengambil tiga rumus utama yang sudah sering digunakan. Vt sama dengan V0 ditambah A kali T, S sama dengan V0 kali V kali T ditambah setengah AT kuadrat, dan terakhir Vt kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S, di mana Vt ini adalah kecepatan akhir, V0 itu kecepatan awal, A itu akselerasi, dan S itu jaraknya. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakan soal gerak parabola dengan rumus ini? Bukannya rumusnya baru-baru semua. Sebenarnya sih tidak, itu cuman bagaimana ya? Itu hanya sedikit diubah-ubah saja. Padahal intinya itu masih sama. Jadi kita coba bahas ulang soal yang ada di slide yang ini. Jadi pertama-tama kita harus selalu buat dulu diketahuinya itu apa. Jadi yang kita ketahui itu pertama, dia gaya gravitasi yang digunakan itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Itu ketentuan di soalnya ya, berdasarkan jawaban yang pembahasan yang ada. Kemudian kita punya V0 gitu, V awal kita, kecepatan awal itu sebesar 50 meter per sekon. Kemudian kita punya sudut elevasi theta itu sama dengan 30 derajat. Untuk mempermudah ilustrasi, kita gambarkan saja dulu. Ini jadi V, dan ini ada sudutnya 30 derajat.
V-nya sama dengan 50 meter per sekon. Nah, sekarang sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya, kita uraikan dulu saja. Ini jadi VY, sementara ini jadi VX. VX itu bisa dicari dengan, nah ini ingat, P dikali sudutnya ada di sini antara VX dengan V, jadi cos sudutnya 30 derajat sama dengan ini 50 dikali setengah akar 3. Ini akan sama dengan 25 akar 3 meter per sekon. Oke, sekarang VY, karena dia sisanya sin. Sin 30 itu setengah, jadi 50 kali setengah, sama dengan 25 meter per sekon. Oke. Sudah dituliskan semua yang diketahui. Selanjutnya kita akan melihat apa yang diminta oleh soal. Oke, jadi pertama-tama yang A, dia meminta tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu bisa saja kita tuliskan sebagai Hmax. Kemudian range. Range itu jarak terjauh secara horizontal. Artinya dari sini ke sini. Itu anggap saja kita berikan simbol SX. Jarak horizontal maksimum. Oke, selanjutnya C, dia meminta how long, itu berarti waktunya. T, total. Oke, jadi pertama-tama kita mau mencari dulu, ambil saja Hmax. Kita mau mencari Hmax dulu. Hmax ini, jika kita gambarkan bagian-bagian yang relevan, ini adalah proyektilnya. Yang mempengaruhi gerak vertikal ini adalah VY. Kemudian ada gaya gravitasi yang bergerak berlawanan arah. Kemudian di titik maksimum, di ketinggian maksimum Hmax yang ingin kita cari, tentu saja kita punya V0, kita punya kecepatannya sudah tinggal 0, sudah berhenti dia, karena dia ketinggian maksimum, jadi tidak bisa bergerak lagi ke atas. Oke, jadi dari informasi yang kita ketahui ini, rumus mana yang sesuai kira-kira? Tentu saja kita harus mengambil rumus yang ini. Mengapa seperti ini? Ya, pertama-tama VT-nya, V akhir. V akhir itu, dari akhir gerakan ini, V akhirnya itu adalah si V, yang sama dengan 0. Kemudian V0 kita adalah V awal, itu adalah VY. Ditambah 2 kali A kita, akselerasi yang berpengaruh di gerakan ini adalah G, gaya gravitasi kita. Kemudian S itu jarak. Jarak di sini itu adalah si tinggi ini. Berarti S ini sama saja dengan Hmax. Oke, sekarang sudah kita tahu rumusnya seperti apa untuk permasalahan ini. Kita bisa lanjut. Ini masukkan. V ini sama dengan 0. VY kita adalah, tadi sudah dicari, 25 kuadrat tambah 2 kali minus 10 itu sebagai bukan minus 10,
minus 9,8 itu sebagai percepatan gravitasi. Kemudian Hmax yang ingin kita cari. Mengapa ini negatif? Ini negatif karena ya seperti yang sudah disinggung tadi sedikit, ini gerakan kita itu mengarah ke arah atas, sedangkan G ini melawan arah. Oleh karena itu kita harus memberinya tanda min. Oke, jadi kalau kita selesaikan ini, Hmax kita akan didapat itu sama dengan 625 dibagi 2 kali 9,8. Itu akan didapat sekitar 31,9 meter. Inilah jawaban kita. Untuk Hmax sudah selesai. A berarti sudah terjawab. Oke, selanjutnya kita akan mencari waktu total dulu. Kenapa tidak berurutan mengerjakannya? Ya sebenarnya sih ini bebas. Ini tidak diikat kita harus berurutan sekali. Kita lihat saja yang mana yang menurut kita paling mudah untuk dicari lebih dulu. Kalau dalam konteks ini, T total itu masih lebih mudah dicari daripada SX. Kalau misalnya kita dengan modal rumus-rumus sederhana ini saja. Oke, jadi untuk mencari T total, itu kan T total ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia dari bawah naik ke atas sampai H maksimum, terus dia turun lagi sampai ke titik terendah. Nah, dari sini kita bisa perhatikan dulu bagian yang ini, gerakan yang ini. Kita perhatikan gerakan yang pertama ini. Dia dari bawah ke atas. Dari sini kita bisa menggunakan rumus Vt itu sama dengan V0 ditambah A kali T. Vt-nya yang mana? Vt-nya ini saat dia mencapai puncak 0. V0-nya itu di bawah sini. Ini si Vy. A itu siapa? Percepatan gravitasi. T itu adalah yang ingin kita cari. T di sini itu T, kita akan berikan nama dia T1, anggap saja. Oke, jadi PT-nya ini bisa dimasukkan nilainya. VT tadi sama dengan 0 karena dia sudah di puncak. V0 kita adalah Vy ditambah A-nya itu G, gaya percepatan gravitasi, dan T kita itu anggap saja kita beri label T1. Oke, jadi yang kita ingin cari adalah T1. Vy itu tadi sama dengan 25 ditambah 9,8, ini minus 9,8 untuk kecepatan gravitasi, dan T1. Oke, T1-nya berarti sama dengan, kalau kita hitung, kita akan mendapatkan sekitar 2,55 sekon. Apakah ini T total? Tentu saja tidak, karena ini baru setengah gerakannya. Kemudian apakah kita harus mencari gerakan ini juga secara terpisah? Enggak. Karena gerakan ini dan gerakan ini itu identik, untuk mencari T totalnya, kita hanya perlu
T1 ditambah T1 lagi. Jadi kita mendapatkan 5,1 sekon. Gerakan ini identik. Saat dia naik dan turun itu, dia akan memakan waktu yang sama. Oke, jadi waktu total sudah ditemukan 5,1 sekon. Kemudian, jadi ini artinya yang C itu sudah terjawab. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita akan mencari nilai dari SX, range dari si ketapel ini. Oke, jadi kita sudah dapat waktu total. Kita sudah punya, ini kan SX ini kan menggunakan GLB. Karena dia di sumbu horizontalnya, di bidang horizontal. Oleh karena itu, untuk mencari jarak S, X, itu kita membutuhkan velocity atau kecepatan di sumbu X, Vx, dikalikan dengan waktu total. Karena kan gerakannya kan seperti ini. Ini jarak horizontal yang ingin kita temukan. Dan ini kan sudah. Ini T1, ini T1, berarti ini T total. Waktu yang diperlukan untuk dari awal sampai akhir di sumbu horizontalnya. Oke, jadi Sx itu sama dengan Px kita 25 akar 3 meter per sekon dikali 5,1 sekon. Kita dapat sekitar 221 meter. Sudah selesai. Semua permintaan soal sudah terpenuhi. Jika dicek di PPT, jawabannya ini pasti sama. Jadi jalannya itu selain menghafal rumus yang sudah diberikan, bisa juga menggunakan cara seperti ini dengan konsep-konsep sederhana yang sudah dipelajari sebelumnya. Karena larinya itu memang tidak jauh, itu hanya dimodifikasi sedikit-sedikit dan digabung-gabung saja rumusnya. Cuman kan kalau misalnya harus dihafalkan agak berat ya rasanya. Jadi hafal saja rumus yang simpel-simpel ini lalu dikotak-katik. Ya. Nah, kemudian saya punya contoh soal yang lain. Yang ini. Oke, jadi bagaimana cara menjawab soal ini? Ya, sama saja sih seperti yang tadi. Pertama-tama, seperti biasa kita tulis dulu diketahuinya apa saja. Dia diketahui kecepatan awal itu sama dengan 42 meter per sekon. Ini. Diarahkan 60 derajat terhadap horizontal. Kita punya theta, itu sama dengan 60 derajat. Ini kan 60 derajat. Ini V sama dengan 42 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita diberikan T dari titik awal ke titik A. Anggap saja kita beri nama T total. Total itu dari titik awal ke titik A itu 5,5 sekon.
Oke. Terus kita punya gaya gravitasi. Percepatan gravitasi di sini kita ambilnya dia 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang soalnya apa yang ditanya oleh soal? Pertama-tama soal meminta H kecil. H kecil itu yang ini. Kemudian dia juga meminta kecepatan batu tepat sebelum menyentuh titik A. Kita beri nama PA saja. Di sini kan jadi kan dia ada kecepatan PA itu tepat sebelum dia menyentuh titik A. Oke. Yang terakhir, kita diminta untuk mencari ketinggian maksimum H besar. Oke. Jadi pertama-tama dengan mengabaikan urutan ABC ini, kita perhatikan terlebih dahulu. Yang mana yang kira-kira lebih mudah dicari? H kecil? Nah, sepertinya sulit ya. Kalau misalnya VA, sepertinya tidak terpikir juga. Nah, jadi kita coba dulu dari H maksimum. Ketinggian maksimum itu kan sepertinya cukup mudah ya. Habisnya dia menggunakan bagian sini. Bagian sini kan belum terlalu jelas terlihat dari hal-hal yang diketahui saat ini. Oke, sebelum kita mulai pencarian jawaban, kita uraikan dulu V. P itu akan kita uraikan jadi Px dan Py. Oke, Vx dan sudutnya di sini. Vx itu sama dengan P-nya 42 kali cos 60. Ini sama dengan 42 kali setengah 21 meter per sekon. Py kita 42 sin kali sin 60. Itu sama dengan 21 akar 3 meter per sekon. Oke. Sudah ditemukan ini, sekarang kita bisa masuk ke pencarian jawaban. Oke, pertama-tama kita mencari H. Kita mau mencari H, itu H yang mau dicari. Ini batunya, yang mempengaruhi gerak vertikalnya adalah Py. Terus ada percepatan gravitasi yang berlawanan arah. Lalu kita di sini punya P akhir kita itu sama dengan 0. Oke, jadi dengan menggunakan rumus yang sama, ini kita bisa memasukkan masing-masing ini nilainya. PT kita yang akhir itu di sini. Jadi ini V kuadrat sama dengan V0 kita adalah Vy. Ini Vy kuadrat ditambah 2 kali A kita akselerasi adalah G. Ini jadi G. S kita jarak itu H besar. Oke. V kuadrat itu tadi 0. Ini kan. Jadi sudah berhenti di titik puncak itu. Vy kita 21 akar 3 di kuadrat. Ditambah 2 dikali gravitasinya di sini minus 10 karena dia berlawanan arah kan. Dan 10 itu karena dia sesuai dengan ketentuan soal. Dan H besar kita yang ingin dicari.
dengan ini jadi 21 akar 3 kuadrat per 20. Itu akan didapat nilai sekitar 66,15 meter. Satuan ini harus selalu diingat ya. Jangan sampai terlupa satuan di jawaban akhir kalian. Oke, jadi H maksimum sudah ditemukan, H besar ini. Selanjutnya, apa yang bisa kita cari? Kalau kita ingin mencari kecepatan ini, saya rasa dia akan membutuhkan waktu. Oke, jadi selanjutnya, ini tidak akan menjawab apapun dari kedua pertanyaan ini, tetapi ini dibutuhkan untuk menjawab dua pertanyaan ini nantinya. Jadi kita akan mencari waktu. Waktu apa? Waktu yang dibutuhkan untuk bagi batu ini untuk bergerak dari bawah ke puncak. Oke, jadi waktunya akan kita berikan simbol TY. Bentar saja. Ini dia dari bawah ke puncak. Dengan ya. Oke, jadi di sini kita punya V0 kita. V awal kita adalah VY. Dan V akhir kita adalah sama seperti yang ini. Itu adalah V0. Dengan akselerasi kita, itu percepatan gravitasi yang berlawanan arah. Oke, jadi kita kan punya rumus di sini. Vt sama dengan V0 tambah At. Ini Pt kita sudah diketahui V0, V-nya sama dengan 0, itu V sama dengan 0 nanti. V0 kita adalah Vy, kecepatan awal kita. Kemudian A kita adalah G, percepatan gravitasi. Dan T itu Ty yang akan kita cari. Jadi V kita tadi 0, V akhir kita 0, Vy itu nilainya adalah 21 akar 3 ditambah G-nya minus 10 Ty. Jadi Ty di sini kita didapat sekitar, jika dihitung itu akan didapat sekitar 3,64 sekon. Nah, sekarang kita bisa mencari waktu yang dibutuhkan dari titik ini bergerak menuju titik A. Anggap saja kita punya lagi sebuah variabel TA. Ini waktu yang dibutuhkan dari puncak untuk mencapai titik A. Nah, di sini kita sudah punya TY. Nah, sekarang kita akan menggunakan informasi T total kita. T total ini adalah total waktu yang diperlukan untuk bergerak dari titik awal ke titik A. Jadi, T total itu sama dengan TY tambah TA. Jadinya
TY kita sudah ditemukan 3,64 ditambah TA yang mau kita cari, dan T total itu tadi 5,5 sekon. Jadi kita mendapat TA itu sama dengan 1,86 sekon. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai TA ini. Kita bisa mencari VA dan H. Kita cari dulu nilai VA. VA ini adalah kecepatan dari titik awal ini di puncak ke titik A. Anggap saja ini VA, kecepatan saat di sini. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan ini. Bisa digunakan lagi. VT ini VA, V0 kita itu V, ditambah A itu kan percepatan gravitasi. Perhatikan karena arah gerak kita dari atas ke bawah, ini kan searah dengan arah percepatan gravitasi. Jadi gravitasi kita kali ini akan bernilai positif karena dia searah dengan arah geraknya. Oke, jadi VA itu sama dengan 0, V-nya 0 kan. G kita 10. Tidak ada minusnya ya, karena dia searah dengan arah gerak kita ke bawah. TA tadi sudah ditemukan 1,86. Jadinya kita mendapat VA kita itu sama dengan 18,6 meter per sekon. Oke. Yang terakhir, kita harus mencari nilai dari H kecil. H kecil ini kan jadi dari bawah ke atas itu setinggi H besar. Kemudian dia turun ke bawah ke titik A. Kita diminta mencari H kecil ini ketinggian titik A dari tanah. Nah, bagaimana cara mencari ini? Kita bisa menggunakan ketinggian yang didapat dari gerakan ini. Anggap saja kita beri nama dia HA. Bagaimana cara mencari HA? Kita dapat menggunakan rumus yang ini. Mengapa rumus yang ini? S itu adalah HA. Kemudian V0 kita. V0 ini kan dia kan mulai dari atas. Jadi V-nya sama dengan 0. V0 ini 0 dikali T. T ini adalah TA. Waktu yang diperlukan untuk dari sini ke dari titik puncak ke titik A. TA. Ditambah setengah A di sini itu adalah percepatan gravitasi. Perhatikan karena arah geraknya dari atas ke bawah itu kan searah dengan percepatan gravitasi. Jadi nilainya positif. Kemudian TA kuadrat. HA ini akan kita cari 0 dikali sesuatu hasilnya 0. Jadi setengah G itu sama dengan 10 kali TA kita, TA kuadrat 1,86 kuadrat. Oke, jadi ini hasilnya kurang lebih adalah 17,3 meter.
Apakah ini yang kita cari? Apakah ini jawabannya? Belum selesai. Jadi kalau kita lihat lagi gambar ini, H, HA, dan H. Tingginya H itu kan sama saja dengan H yang mau kita cari ditambah dengan HA, ya kan? Nah, jadi H yang kita dapat tadi sudah ada 66,15 meter, dan H itu nilainya mau kita cari, dan HA ini nilainya baru kita temukan 17,3. Jika kita selesaikan, kita akan mendapatkan nilai H, yaitu sebesar 48,85 meter. Ya, meter. Inilah jawaban yang ditanyakan oleh soal. Jadi kita sudah berhasil mendapatkan H kecil, kita sudah berhasil mendapatkan VA, dan kita sudah berhasil mendapatkan H. Jadi semua permintaan soal sudah terjawab. Ya baiklah, itu saja penjelasan materi gerak parabola dari saya. Terima kasih.